أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian terjadi saat massa hendak mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu pada Kamis siang. Bahkan massa yang berupaya merangsek nyaris terlibat adu fisik dengan aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah menindak tegas Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, massa juga menuntut beberapa kasus yang menyangkut pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun turut diusut tuntas. Menghindari kejadian yang tidak diinginkan, petugas kepolisian menghalau massa untuk menjauh dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Di tempat terpisah, Ketua PWNU Jawa Barat meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terkait adanya polemik Ponpes Al Zaitun, mulai dari ajaran yang diduga menyimpang hingga kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Kapolres Indramayu yang berada langsung di lapangan mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan MUI terkait persoalan akidah dan syariah yang dijalankan oleh Al Zaitun. Sedangkan untuk dugaan pencabulan, kasusnya saat ini ditangani Polda Jawa Barat. Itu kan memang sudah ada lembaga yang akan melakukan investigasi, yaitu MUI. Jadi kita dari pihak kepolisian tentunya nanti kita melihat apa hasil dari investigasi. Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama untuk dapat menindak pondok pesantren yang bersangkutan. Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenagnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi urusan kondusivitas, ngejaga keamanan, demonya tidak merusak, itu urusan pemerintah daerah. Kami menunggu rekomendasi dari mereka, kira-kira begitu. Saya komunis. Sebelumnya, viral potongan video pemimpin Al Zaitun Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis hingga mengajarkan ideologi kapitalis kepada para santrinya. Hal ini dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Dari Bandung dan Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk tetap beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, permasalahan yang terjadi di Al Zaitun ya, yang disponsori ataupun yang dipimpin oleh Panji Gumilang begitu kompleks dan begitu banyak dan sangat viral ya, sehingga menimbulkan kehebohan, keresahan, juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sebagaimana yang kita saksikan tadi, Al Zaitun didemo oleh satu aliansi organisasi persatuan lah begitu ya di masyarakat Indramayu tersebut. Ya, memang kalau kita mau merefresh kembali tentang apa yang dilakukan oleh Al Zaitun, dalam hal ini merupakan pimpinannya adalah Panji Gumilang. Sejak kemarin Idul Fitri, di mana terjadinya percampuran saf antara laki-laki dan perempuan,
dan perempuan berada di saf pertama di depan. Yang perempuan tersebut adalah istri dari Panji Gumilang. Kemudian di saf depan juga bercampur dengan orang yang non muslim ikut melaksanakan sholat id. Kemudian ada pelaksanaan azan yang tak lazim, ya. Mungkin kalau dari lafaz mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi ada gerakan-gerakan tangan yang tidak lazim dalam pelaksanaan azan. Kemudian irama dari azan itu sendiri juga yang tidak sebagaimana semestinya. Kemudian lagi muazzinnya menghadap ke jemaah, jadi tidak menghadap kiblat. Nah, itu menjadi kontroversi tersendiri. Kemudian lagi adanya salam Yahudi, ya, Shalom Aleichem, itu kemarin yang cukup viral dilakukan dan diajarkan gitu. Jadi nuansa budaya-budaya Yahudi itu sangat hidup kental di Pondok Pesantren Al Zaitun, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, satu sisi bangsa Indonesia ini sangat anti dengan Israel yang notabene adalah kaum Yahudi mayoritas di sana. Justru Al Zaitun menghidupkan dan melestarikan budaya Yahudi tersebut. Kemudian di situ dosa zina itu dapat hilang, dapat ditebus dengan cara ya membayar sejumlah uang, gitu ya. Kemudian Panji Gumilang sendiri yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Dia menganggap Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tetapi kalamnya Muhammad atau ucapan Muhammad. Jadi dia tidak meyakini kalau itu adalah firman Allah, begitu ya, Panji Gumilang itu. Kemudian juga Panji Gumilang mengaku dirinya adalah seorang komunis, ya. Ditambah lagi pelaksanaan perayaan Natal yang dilestarikan di pondok pesantren tersebut. Jadi pondok pesantren yang ikut serta melaksanakan perayaan Natal ya hanya Al Zaitun, gitu loh. Kemudian ada perkosaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang kepada stafnya, kepada karyawannya. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga memang pantas kalau seandainya Al Zaitun itu sendiri ditolak oleh masyarakat Indramayu. Bahkan tidak masyarakat Indramayu saja. Mayoritas masyarakat Indonesia ini yang beragama Islam itu gerah dengan keberadaan dengan keberadaan Al Zaitun di Indramayu itu. Ya. Apalagi produk-produk yang pernah keluar dari Al Zaitun itu sendiri beberapa ya melecehkan sekarang, kayak Saifuddin Ibrahim yang murtad itu kan produknya Al Zaitun. Yang murtad sekarang melecehkan umat Islam yang kabur dia ke Amerika. Juga dulu ada Ahmad Musadek yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Ya, dan itu hanya baru segelintir, kita tidak tahu lagi seperti apa tuh yang lainnya. Jadi pantas dan wajar kalau seandainya masyarakat Indramayu ya, mereka gerah sehingga mendemo dan memberikan tuntutan, ya, menuntut ya khususnya kepada pemerintah lah untuk menangani secara khusus tentang keberadaan pondok pesantren Al Zaitun tersebut, begitu ya. Jika perlu kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan. Karena banyak permasalahan tersebut. Lahan yang dipakai yang ribuan hektar, ternyata di situ lahan yang penuh dengan masalah. Ya. Legalitas dari lahan tersebut merupakan tanah warga yang dicaplok, yang dipaksa mungkin untuk dijadikan pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Jadi legalitas daripada sarana prasarana di sana itu banyak bermasalah ternyata. Nah, kita bersyukur juga masyarakat Indramayu sudah melakukan demo, meski di sana itu disambut dengan santri-santrinya, ribuan santri menyambutnya dengan melakukan salam Yahudi tersebut. Tapi setidaknya ada reaksi lah. Semoga ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Demikian saudara. Semoga ini menjadi kabar baik, perkembangan terbaik terhadap respon pemerintah terhadap Al Zaitun sendiri.
Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.